Wes. Acara apakah ini? Ini ngedrum. Ya. Apa tuh? Tipung. Opening Rick. Lu dong. Gua mulu gantian. Yo, selamat datang di channelnya Larsensil Indonesia. Wih. Kita bergabung di channel LE. Ini adalah Siapa? bintang tamu. Asik. Spesial. Dadakan. Malam-malam. Malam-malam. Gue diganggu malam-malam. Apa demi kalian? Iya, Kita jauh jauh. udah lama gak silaturahmi juga. Oh, iya. Nah, itu dia. Nih. Bagi yang mau tahu, nih Excel coklat. Halo. dari coklat tuh. Ya pengen tanya-tanya aja kita di sini ya. Iya, karena Interogasi gue. banyak teman-teman Sealers nih yang gini Sel, mereka tuh yang kan tahu ya apa musisi-musisi Indonesia yang suka sama Larsensil siapa Iya. aja. Nah, salah satunya adalah nama Excel muncul tuh gitu. Dan kita juga jadi saksi sih waktu itu kan kayaknya ada di sebuah liputan konser Larku di Jakarta. Waktu itu lo diwawancara. Iya tuh. Nah, Ya tapi kan? nanti kita akan bicara ke sana. Sekarang kita coba tanya dulu lagi sibuk apa nih di band atau di kehidupan Sekarang. lain? Iya, sekarang. Kalau band sih ya karena memang lagi pandemi ya, jadi maksudnya tuh sekarang memang live kegiatan manggung itu sangat-sangat minim sih, cuman kita tetap ngejaga latihan, terus kita bikin konten, bikin lagu segala macam biar tetap waras karena buat kita anak band itu yang biasanya kita keluar gitu, maksudnya kerjaan kita kan keluar rumah terus keluar kota gitu yang akhirnya tiba-tiba sekarang pandemi lockdown segala macam memang stresnya itu berasa sih, berasa ya. banget dari segi bosennya segala macam. Mungkin sebulan 2 bulan pertama saat pandemi masih bisa sedikit nyantai, tapi pas udah sekarang nggak kerasa ini udah 2 tahun kan. Mau 2 tahun. Kasihan masih banyak sektor yang kena gitu, apalagi Iya, musisi. tuh berasa banget sih, maksudnya gue nggak bilang kalau yang sektor lain nggak berasa, tapi maksudnya musisi juga karena memang mungkin di Indonesia itu bisa dibilang secara kegiatannya dan pendapatannya besarnya dari live performance, akhirnya sekarang dengan pandemi ini berasa banget sih. Berasa banget ya. Jadi kalau kesimpulan gue sekarang setelah 3 bulan pandemi itu akhirnya gue bikin warung nih ceritanya. Bikin warung. Jadi Oke. gua Jepangan juga nih. Iya, Jepang banget. Jepang Karena kebetulan banget. partner gue orang Jepang asli. Jadi boleh itu dong ceritain, Iya. mungkin teman-teman juga pengen berkunjung atau Jadi gini, sebelumnya tuh gue emang udah bekerja di salah satu restorannya namanya Toyofuku. Toyofuku tuh ada di Ion Mall, ada di semua Ion Mall, ada di Ion Mall BSD, ada di Ion Mall JGC dan semuanya. Tapi pas pandemi, si mall itu tuh kan lockdown, jadi nggak bisa buka. Akhirnya gue sama partner gue itu adalah Roni, kita mikir gimana caranya. Awalnya itu adalah untuk bisa staff-staff yang bekerja di mall itu nggak kehilangan pekerjaan. Kita sempat bikin untuk delivery apa segala macam. Terus kebetulan ada teman kita yang mau menjual space-nya di Pasar Modern BSD. BSD Tangerang ya. Mulai di situ akhirnya kita coba buka yang namanya Teras Japan. Alhamdulillah sih secara antusias orang-orang, teman-teman segala macam dalam waktu kurang lebih 7 bulan sekarang kita sudah lumayan banget lah, alhamdulillah. Lumayan banget. Ini kan mungkin orang Tangerang atau kan ini penonton nggak cuma dari Tangerang nih. Si Teras Japan itu ada di kota lain atau di mana aja sih? gitu. Sementara ini Teras Japan itu yang udah buka di luar kota itu ada di Cirebon dan ada di Bandung. Sementara tapi yang nextnya mungkin gue bocorin sedikit, itu akan ada di Bali, akan ada di Surabaya, dan masih ada beberapa kota lagi yang Iya. Kita doakan semoga thank you. sukses lah buat semuanya ya. Buat dan di Abang. Teras Japan itu tuh gue itu sebenarnya ini Ya lu sebagai apa nih? jadi gini, maksudnya di Teras Japan itu gue bukan sebagai, gue lagi mau ceritain bahwa di Teras Japan tuh gue tuh bener ada bawa larukui juga sih. Kayak di BSD itu gue awalnya saat gue buka itu gue muterin lagu-lagu Larsensil, terus di mejanya tuh ada satu meja yang emang gue juga situ ada lagunya. Jadi memang Teras Japan itu gue banyak pengennya tuh nggak cuman di Jepangan, tapi juga gue ngasih informasi tentang Jepang tuh ada apa aja sih, dari mulai musisi-musisinya apa, jadi ada informasi. Nah ini menarik ketika
tempat kuliner, tempat lain yang cuma menyajikan makanan Jepang. dan, tapi ini ada sisi yang informatif, entah itu jadi- dari pop kultur ataupun dari budaya Band. budayaannya. Kayak Keren, gitu. keren. Iya, iya, iya. Tadi gue ada yang agak menggelitik gue nih Sel nih. Kan lu bilang sebelum pandemi ini kan lu kerja juga gitu. Iya. Itu sebagai musisi lo juga kerja di Iya, kan gua- kita mikirnya kan musisi ya udah berarti kerjaan lo kan ngeband aja Iya. gitu ya. Gue tuh kerja itu basically ngerjain apa yang gue suka. Jadi partner gue Roni itu memang sebelumnya tuh gue tuh belajar untuk pengen bisa untuk desain. Dan dia membuka lowongan untuk desain itu karena kebetulan di perusahaannya dia belum ada bagian itu. Oh, Jadi basicnya jadi tuh gue kesana itu melamarkan diri untuk sesuatu yang gue juga nge-push diri gue tuh untuk bisa belajar. Jadi kayak gue suka sama Jepang, gue awalnya tuh gue ngelihat dari desain dia karena dia belum pernah megang, gue tuh banyak kasih masukan. Ini kayaknya bagusnya begini deh, ini bagus terus akhirnya ya udah kenapa nggak kamu coba bikin gini. Akhirnya gue coba bikin dan cocok. Gue sebenarnya udah kerja sama dia tuh udah 4 tahunan dari sebelum pandemi. Dari sebelum Oh. pandemi Dan temenan juga udah lumayan lama gitu sama dia. Jadi ya kebetulan cocoknya adalah dia orang Jepang, gue suka sama kultur Jepang. Iya. Dan dia juga pada saat itu membutuhkan orang yang bisa mendesain dan punya taste Jepang gitu. Cocok lah kita Cocok sampai lah. saat ini. Gitu. Oh, berarti sibuknya sibuk kuliner nih berarti lu Asli. sekarang. Kuliner ya. Lihat gue udah Makan terus. Ntar Gua naik 10 ngedrum kilo masih nih. inget kan? Atau lebih inget ini apa stok inventory barang? Iya, gue biasa ngitung cuma sampai 4 doang kan. Tuh gua gapat. Oh, iya. Udah sekarang ngitung udah 44 ini berapa ya. persen. Ini 100 ini. Itu kan gua udah berkembang. Nah, kan sebelumnya gue ngitung cuma sampai 4 doang biasa. Jarang-jarang lah gue ngitung lebih dari itu. Di coklat yang punya usaha kayak gini, Ah. lo Roni punya, Roni Oh, basis. basis. Roni Apa juga, tuh dia? dia juga hampir sama kayak gue, namanya Kyodai Furu. Oh, Jadi Kyodai kayak Furu Jepang juga ya? juga bakar-bakaran apa ya, hampir mirip lah sama yang gue punya gitu. Daging-dagingan juga gitu. Dia buka di daerah Tanah Kusir. Tanah Kusir. Kalau yang lainnya sih, Ernest banget. Dia dari sebelum kita udah kuliner. Dia kan Holy Cow. Holy cow. Dia Holy Ribs, dia buka Holy Ribs. Iya, daging juga ya. Daging juga. juga. Jadi basically kita Telurnya Daging daging semua semua. daging ya? semua. Urusannya daging lah. Urusannya daging ya. Tadi gue penasaran nih, kan lo bilang lo suka banget Jepang gitu, dan lo sebagai musisi, apakah itu ngaruh nggak sih, maksudnya ke lo jadi pengaruh nggak sih ke cara lo bermain atau cara lo meng-create musik gitu? Lo di coklat bikin musik juga atau? Ada gue sebenarnya ada bikin lagu, tapi memang lagunya belum menjadi yang apa ya, bisa bahasanya bukan hits lah ya. Tapi gue emang udah ada beberapa lagu yang sudah dirilis, tapi ada juga yang ini yang di album baru nih yang sama Ayu juga akan ada yang dirilis. Oh, ada album baru. Ada album baru. Tuh, bocoran tuh kayak kita bener coklat mau ada album baru. Ayu ya? Ayu berarti? sekarang vokalisnya Oh. Ayu. Jadi karena Ayu sekarang lagi hamil kan, jadi Diganti proses Astrid ya? tapi proses Oh, rekamannya cuti. dipending dulu Pending. sementara sampai dia selesai. Oh iya, Astrid ya, yang video-videonya gue liat Astrid lagi. Sekarang lagi diganti Akustikan, sama Astrid. apa gitu. Tapi kalau untuk album ya full nanti akan sama Ayu. Sama Ayu. Nah tadi baliknya tadi belum dijawab pertanyaan. Jadinya nanti lo akan ada Kalau menurut maksudnya ini secara influence kah atau secara kayak gua akan mengeluarkan lagunya, maksudnya akan terbawa kan influence Iya, gitu gitu. kan. Kalau menurut gua sebuah influence itu sudah sesuatu yang pasti, kayak Pasti. influence itu nggak cuma kita keluarkan dalam musik, tapi juga kita keluarkan dalam kita berpikir kita mau dilihat orang seperti apa kan. Iya. Contohnya iya, kayak gue suka Jepang, otomatis gue pengen berdandan Jepang, Iya, sampai akhirnya oh, orang iya. bisa mengetahui kalau gue suka Jepang. Iya benar. Itu juga memang satu hal yang dalam lagu gue nggak selalu berusaha kayak gue Jepang nih, gue harus ngasih lihat Jepang, gue nggak juga sih, Enggak, tapi ya. memang ternyata apa yang lagi gue denger tuh pasti akan secara pasti akan kebawa ke situ. entah sadar atau nggak sadar gitu pasti ada. Iya, bahkan kadang-kadang gue kalau di saat gue misalnya kayak saat itu gue lagi suka banget sama A gitu, Iya. otomatis gue pengen ngeluarin suka gue itu ke sebuah lagunya kan. Makanya kadang-kadang gue juga tidak selalu setuju bahwa orang itu bilang ini plagiat atau bilang ini apa gitu, karena menurut gue memang lu suka, lu mengenhance dari apa yang lu Iya. suka gitu loh. Lu suka laguku, nggak salah kalau gue pengen lagu gue seperti itu ya. Ibaratnya kayak lu suka makanan A, saat lu masak ya lu pengen mendekati ke si makanan Iya. itu kan, pasti.
paling lu tambah-tambahin atau lu apain mix gitu ya. Karena sebenarnya lah gua rasa Laruku atau siapapun itu sendiri mereka pun punya influence juga sebelumnya. Pasti Iya. sih, Berarti pasti. nggak ada yang original sebenarnya ya. Sebenarnya tidak ada yang original menurut Semua gua. iya, jadi semua benar-benar Saling ini saling terkait, saling biarpun cuma influence. dibumbuin ini, bumbuin ini. Iya. Dan gue kadang-kadang ini kalau gue boleh cerita, kadang-kadang gue suka kesel sama orang-orang yang membandingkan karya tuh kayak, oh ini lagunya mirip ini banget, ini mirip Itu apa banyak banget, lah, gitu banyak tuh, banget Mas. kan. Kalau menurut gue, kalau yang nggak mirip dengan siapa-siapa itu adalah dangdut dan ya orang suka ngatain lagu dangdut, Iya. orang suka ngatain lagu daerah. Ah. Sebenarnya itu yang nggak yang orang nggak original punya. ya. Menurut gua Iya kayak sih. gitu ya. Lu kalau ngatain si band A mirip Laruku, si band B mirip Bon Jovi atau siapapun Ah. itu, ya karena emang base-nya aja udah dari luar. Iya. Iya, iya. Ya kan lu Biasa nggak- dengerin itu. Iya, Ah. kalau lu mau yang purely kita doang yang punya, ya lu dengerin dangdut dan lu Gitu. jangan ngata-ngatain dangdut itu kampungan. Hmm. Itu basicnya adalah jiwa Iya. yang nggak punya dengan jiwa yang nggak dimiliki Iya. sama orang lain. Ah. Jadi kalau menurut gua mau itu pop, rock ataupun itu pasti influence-nya dari Ada. luar karena memang Pasti basicnya dari dari luar. luar. Nggak bisa lu sama-samain gitu. Terus lo pernah misalnya ngarang nih, oh gua lagunya agak Jepang-Jepang. Yang member coklat yang lain pernah protes nggak sih? Masa nih kayaknya Jepang Oh, yang banget proses sih." kreatif di coklat tuh gimana gitu. sih gitu? Jujur Pernah ya, nggak sih lo? Iya. kalau Nggak apa-apa, belak-belakan aja. memang itu sering keluar sih. Iya, Sering statement keluar, itu ya? Statement itu kayak terlalu Jepang atau apa itu. Banyak lagu gue yang memang gue belum bisa share tapi udah keluar itu banget karena ditambah sama sebenarnya Ayu juga vokalnya sangat cocok banget kalau gue bawa ke Kan cocok banget kan sama lo ya? iya maksudnya Sama kayak lo. ke Jepang itu akhirnya memang ada Cengkoknya pas- apanya ya? iya cengkoknya segala macam itu Jepang bahkan lagu yang gua rasa nggak Jepang aja Bisa di komen tuh banyak yang kayak ini Jepang banget ya karena Padahal nggak ada itu. padahal nggak ada ya. nggak ada itu Nggak ada lu bisa itu. dengerin ada nama judul lagunya yang udah gua rilis tuh Agresi Agresi Ah. nanti kita. itu di komen tuh ada Jepang banget ya ini berasa banget nih Jepangnya padahal gua sendiri nggak merasa Nggak, itu Jepang ah. gitu cuma mungkin karena ya itu tadi Pembawaan dia Ayu kali. pembawaan Ayu dan apanya akhirnya orang juga selalu bisa kayak mencari korelasi gitu ini Iya, Jepang nih iya. gitu ini apa selalu bisa kayak gitu sih. Tapi Kalau dari member yang lain, member yang lain tuh memang mereka kan tahu gua Iya. suka Jepang kan. Nah. Jadi kayaknya mensuges mereka juga kalau ini Jepang banget nih gitu. Padahal gua kadang-kadang bikinnya juga nggak sengaja. Bikinnya Iya benar. padahal udah kagak kok iya gua juga merasa kayak Jepang kagak, banget ini sih cuman rock biasa gitu. karena Padahal mereka kalau dipikir-pikir Jepang pun ya apa kan namanya musik kan udah musik dunia ya jadi Iya. musik kayak gitu mungkin nggak cuma di Jepang aja Iya. mungkin negara lain pun ada iya gitu. kadang-kadang gua juga berpikirnya bahwa ini apa sih yang akhirnya bikin Ah. ini Jepang tuh apanya sih gitu apakah Iya, dari betul. dari notasi vokal sedangkan kalau notasi vokal menurut gua di luar dari Jepang juga banyak ya. Banyak. Jadi kalau menurut gua Jepang itu memang lebih ke apa ya pembawaan si lagunya itu sendiri gitu kayak aransemen Iya, seperti benar. apa. Kalau gua ini gua bukannya so mengerti ini menurut Iya, iya, gue iya. gitu loh kayak lagu-lagu Jepang tuh banyak yang secara chord dan vokal itu sebenarnya lagu-lagu bisa dibilang mellow nih tapi secara pembawaan lagunya dibikin jadi semangat gitu. Ada yang begitu kan akhirnya jadi kerasa kayak Jepang tuh banyak ngambil dari situ sih kalau dari kata situ gua. ya. Oh itunya ya, garis lurusnya lo ya gitu ya. Iya kalau kayak menurut musik gua, Jepang. jadi banyak Garis merahnya gitu. lagu Jepang nih yang lagu kencang gitu ternyata pas gua mainin di akustik secara pelan tuh wah ternyata ini sebenarnya lagunya Pop banget nih. iya, lagu sendu banget sebenarnya cuman dibikin Cuman jadi dibikin. Ngebeat jadi ya. ngebeat gitu. Sal, pernah main di Jepang pasti? Pernah Pernah? Waktu sama apa tuh? Maksudnya udah di coklat atau kesempatan gua tuh dapat 2 kali. Awal gua pertama kali main di Jepang tuh sama Jarox. sama Jero? Sama Tahun tahun aduh gua lupa itu tahun berapa sekitar tahun 2013-an deh. kalau 13. Sama Jerok itu berarti lo posisinya Jadi gini sebenarnya Ya, adalah gimana? pas Jarox dapat undangan ke sana, gue ikutan ceritanya, gue ikut tuh ke Jepang juga terus kayak mereka langsung ada proposal buat yang ngundang kita ke Jepangnya, terus bilang gue mau ikut dan akhirnya di approve. di Pro. Ikutlah gue ceritanya. ikut tuh main aja. Ikut kayak gue Oh. cuma ikut 3 lagu doang. Oh, kayak featuring. Featuring lah, jadi Jarox featuring sama gue 3 lagu. Tapi abis itu langsung tahun depannya mereka ngundang band gua Toxic pada saat itu. Nah, Jadi gua sama- gua Sony sama Melody. Ya. Itu yang benar-benar full show itu adalah yang itu, acara yang Oh ya, Ah. yang kedua. yang kedua gua kesana dan sebenarnya gua juga saat itu agak nggak pede sih karena kan jual tiket nih. Gua nggak yakin kalau maksudnya band gua tuh bisa sell datang. lah di sana gitu Ah. karena bukan acara gratis gitu. Tapi ternyata memang
nggak cuman orang Jepang di sana tapi juga orang kita yang stay di sana, ternyata memang menurut gue apresiasinya lebih tinggi. Kalau menurut gue di sini, gue kan udah ngerasain manggung yang gratis sama berbayar itu beda banget. Meskipun artisnya banyak, mau itu lu sebutin siapa artis, tapi saat berbayar 10.000 aja sepi gitu loh. Selain kalau gratisan emang bisa kayak lautan itu, tapi ternyata di sana tuh appreciate-nya ya menghargai gitu. Kayak gue bawa merchandise gitu apa segala macam. Bahkan ada orang Jepang yang basically nggak mengenal gue gitu, ini siapa sih, tapi mereka appreciate gitu. Saya beli ya kaosnya, minta tanda tangannya apa segala macam. Jadi waktu itu bikin kaos tuh cuman kita bikin 4 lusin karena kita nggak yakin bakal tetap habis itu, tahu gitu gue bikin 10 lusin. Dan yang pas sama itu bikin kaos segala. Bikin kaos karena memang boleh. Jadi kita disediain booth sama penyelenggara di sana, disediain booth untuk kita jualan apapun itu lah. Kita mau jualan kaos, kayak mau jualan stick atau apapun itu. Berapa tempat saya kebagian? Gua kalau lagi itu cuma satu tempat, manggungnya cuma satu tempat, cuman dikasih waktu untuk wisatanya yang panjang. Jadi gua 2 minggu gua di sana. Kenyang lah. Kenyang banget. Itu apa tuh? Gigs apa kayak tempat apa sih? Biasanya kan gua nggak tahu. Jadi kalau di Jepang itu tuh banyak banget disewain tempat-tempat untuk gigs kayak gitu. Jadi sewain hall kecil. Hall bentuknya kayak ruko hall. apa? Ya dia bentukannya kayak ruko tapi sebenarnya kayak hall gitulah. Dan di mana di situ udah disediain juga kayak sound engineer apa segala macam. Yang kerennya itu sound engineer itu perempuan satu, dan dia kerja cuma berdua doang, tapi kita minta ABC langsung ngerti. Jadi aja. Pokoknya soundcheck itu kita yang biasanya di Indonesia itu soundcheck itu bisa sejam, sejam setengah 2 jam. Di sana 30 menit beres. Udah enak banget suaranya. Enak banget ini. Etos kerja kali ya. Iya. Dan di sana itu kita cuman bawa kru itu 1 orang. Sisanya dibantu sama orang sana. Cepet banget ya. Gila lah itu perbandingannya 3 orang sih sama 1 orang sana. Wah, hektik banget itu sebenarnya. Iya, gokil sih di sana. Tapi pengalaman lah gua, alhamdulillah dikasih pengalaman di sana meskipun bukan panggung besar ya. Tapi ya alhamdulillah pernah. Yang lucu, kenapa tuh? Kan di YouTube di-upload tuh. Ada. Mari kita lihat coba ya. Di YouTube ada, cuman karena waktu itu kan acaranya sebuah perkumpulan mahasiswa. Bola. Oh, bola. Gathering gitu lah. Terus ada yang ngangkat bendera gitu, gue nggak sebutin apa ya, tapi lu lihat aja sendiri. Ada, bohong tuh, Jepang dari mana orang itu, katanya situ ada kayak bendera. Ada karena ada yang Cilacap katanya buset. Jadi buset Cilacap. Jadi ada unsur lokal. Tapi memang di sana itu, jadi teman gue yang ngundang, yang sering ngundang kayak ngundang Jaros, ngundang Rif, ngundang semuanya lah. Sana itu adalah memang dia itu orang Indonesia yang dia bikin secara pribadi untuk ibaratnya memperkuat persaudaraan Indonesia di sana. Indonesia di sana. Iya. Keren juga tuh dia. Sampai juga ya. Maksudnya jalannya musik biar nyatu. Iya benar. Dia nyewa rental tempat atau apa? Semuanya. Ya. Lu tadi ngomong ikut sama J-Rock, itu sedekat apa sih hubungan lo sama J-Rock gitu? Sama J-Rock itu gua jujur ya, ini di saat yang gua suka sama Laruko dulu tuh, gua masih SMP saat itu. Banyak banget yang gak suka sama J-Rock. Iya memang. Tapi dulu sempet rame dulu sempet rame karena memang ada J-Rock itu. Tapi teman-teman gua saat itu tuh di satu kelas itu pada benci banget lah sama J-Rock saat itu kan. Cuman ya seperti gue bilang tadi, gue itu dari dulu sudah mengetahui bahwa musik itu ya pasti punya influence, dan menurut gue justru kalau gue suka Jepang ya gue harus mensupport orang yang melakukan Jepang. Karena suka kebalikannya di sini tuh kayak begitu kan, gue suka sama apa ada orang yang itu malah dijatuhin. Benar. Yang ini mau diangkat malah. Jadi teman-teman gue saat itu nggak suka sama J-Rock, gue suka sama J-Rock saat itu. Dan ada berdua sama temen gue namanya Dika, kalau nonton ya. Gue sama dia tuh sampai J-Rock manggung saat itu gue samperin. Ada pensi di mana gue datengin. Jadi basically emang gue suka sama mereka lah. Terus tiba-tiba gue tahun 2010 tuh gue pindah rumah ke daerah BSD. Terus emang bokap gue kenal sama J-Rock, cuman nggak yang, maksudnya nggak yang terlalu dekat lah, cuman kenal aja. Pas pindah ke sana tiba-tiba bokap gue bilang itu drummernya ada di situ tuh gitu kan, ada di blok sekian gitu. Gue nggak pakai mikir, langsung gue samperin. Gue kayak iya aja gue pengen kenalan Pak, temenin dong ke sana ya. Gue
semacam Iya. fanboy aja. Iya. Terus. Oh, Pak, kenalin dong ke sini. Ya akhirnya gue ketemu sama Anton. Oh, lu pertama ketemu sama Gue pertama kali ketemu sama Anton. Sebenarnya pernah ketemu nggak sengaja kayak cuma lagi di. Cuman gue juga nggak yang ngobrol itu pas ketemu di sana ya udah di rumah lagi ada Iman juga di situ kan. Tapi ternyata yang gue tahu bahwa Sony itu beli rumah cuman beda satu rumah dari gue. Gitu. Iya. Gue ketawa karena gue boleh cerita nggak ya? Waktu itu kan gue sempat main ke rumah lu Sel, yang lu diajak, lu keluar, ayo ikut kemana? Kucuk-kucuk masuk rumah orang. Kan gue kaget, abis itu rumah siapa lo? Nanti rumah itu, Kak Sony itu. Bener-bener cuma selang satu rumah doang. Bener, main di jalannya tuh rumah. Gitu. Jadi pas saat gue awal pindah, itu rumah lagi direnov, jadi gue belum tahu saat itu rumah direnov. Pas nggak lama, lah ternyata sebelah rumah gue persis. Sanggaan. Ya Ini akhirnya itu makin dekat lah ya. itu makin dekat. Jadi akhirnya Ngeband bareng. ngeband bareng gitu. Gue bareng, awalnya kan bikin toxic itu namanya toxic twin, gue berdua sama bokap kan. Itu lebih ke kayak project iseng-iseng doang sih. Terus Gitu. karena waktu itu permasalahan jadwal dan segala macem, gue juga ajakin Kak Sony lah saat itu mau nggak bantuin gini, tapi akhirnya malah jadi intens banget sama dia tuh, jadi Malah yang ke sono ya? sampai sampai berangkat ke Jepang juga sama Sony. Cuman sampai hari ini gue emang band gue udah nggak gitu aktif, cuman hubungan gue sama Jerox sama Kak Sony terutama sih gue ngerasanya udah lebih dari sekedar teman sih. Jadi kayak saat gue down seperti apa ya ibaratnya bisa dibilang dia adalah yang ngebantuin gue ini apa segala macam. Banyak lah ya. Jadi dari fanboy, dari fan, dari jadi teman sekarang jadi band bareng. dekat gitu nonton ya. Laruku saat itu, nonton Fams ya gue bareng sama Kak Sony mereka ya. itu kebetulan dia sama-sama suka Laruku juga kan, jadi ya kayak langsung. Terus lu cerita nggak? Wah, apa namanya? Gue ini Dulu teman-teman gue iya. benci nih gini-gini, Jerok gini-gini. Enggak lihat. gue sih bilang ya maksudnya, tapi gue nggak bilang bahwa di saat semua orang benci gue. Iya. Nah, Tapi ya maksudnya kita kan. terus tanggapan dia gimana? Maksudnya dia juga mengetahui bahwa dia sadar dia sih sadar sih pada saat itu. Cuman ya memang apa ya, kalau orang bilang kayak ini ngikutin lagu ini ngikutin lagu B, gue rasa memang tidak ada hal yang murni gitu. Benar. Justru Jerox itu melakukan itu bukannya mau mengambil pasarnya Laruku, tidak. Justru dia itu adalah menurut gue Jerox itu dia gerbang. Iya sih. Dia memperlihatkan kesukaannya dia terhadap Laruku. Karena kan sebenarnya karena suka bingung kenapa orang mesti sirik sama Jerox, karena Jerox mengambil seolah mengambil lagunya idola mereka gitu. Tapi justru adalah ini memperlihatkan banget bahwa ini ada yang mengidolakan sekali loh. Bahkan saat secara terang-terangan bahkan saat Iman punya kesempatan, kan Iman punya kesempatan ketemu sama Haido langsung tuh, ketemu satu orang itu semua albumnya Jerox tuh dikasih. Iya, gue sempat dengar ceritanya tuh. Ini saya sangat terinspirasi sama kamu gitu kan. Ini tolong didengerin ya. Gitu. Jadi memang bukan pelatih, memang ini gue suka banget sama lu nih. Sama kayak kita aja men, sebenarnya sama-sama suka fans Laruku. Cuma bedanya dia main bandnya jago, kita nggak bisa. Jadi nggak bisa ini. Menginspirasinya nggak bisa, menuangkannya nggak bisa. Tapi bener ya, Jerox tuh banyak ini sih, jadi gerbang yang orang jadi pengen kenal Laruku. Gue kemarin sempat wawancara sama adalah dia covering juga. Dia cerita, gue dulu pertama suka Laruku itu dari Jerox gitu. Dia nggak tahu Laruku. Nggak tahu Laruku, malah dia dari rock pas itu Laruku, jadi dia bisa itu. Gitu. Nah sekarang gimana lo pertama kali tahu Laruku tuh gimana sih momennya? Kita tahu nih belum. Jadi kalau lagi awal Laruku itu beda sama kayak zaman sekarang yang hype tuh langsung meledak, semua orang langsung tahu lah dengan kecepatan teknologi sekarang gitu kan. Saat itu memang gua nggak sengaja beli majalah Hai. Kalau nggak salah ya Hai, atau gue lupa, pokoknya tabloid gitu, dan di situ ada CD-nya tuh. Ya Hai. Oh iya High Clip. Ada CD-nya kalau nggak salah itu Smile Tour. Iya Smile Tour lagi benar. Cuman gue tuh emang udah sering denger nih Laruku. Tapi emang gue tuh punya kecenderungan yang kayak kalau gue belum dengar sendiri gue nggak terbawa oleh hype kayak selalu dengerin ini deh, gue langsung dengerin enggak ya. Jadi emang kebetulan kalau nggak lagi gue nonton apa atau apa dan gue suka, gue langsung dengerin. Tapi nggak jarang yang kalau orang selalu dengerin ini deh, gue langsung dengerin sengaja gitu, enggak sih. Jadi Hai waktu itu gue dapet CD, gue nonton, ya gue langsung suka aja seketika di situ kan, kayak kok enak ya, kok ini dan jadi keterusan dengerin terus, dan cuma bermodalkan lagu itu doang ya, di CD itu doang. Ya emang agak susah sih. Ya emang agak susah kan, saat itu kan nggak ada internet, nggak ada apa. Jadi gue cuma muterin lagu itu, ya maksudnya yang dengan videonya, gue dengerin lagi.
basically awal mula tahunya dari Iya. si Hai itu, jadi Iya. thanks to itulah Iya. saat Iya itu. sih. Tapi memang MTV juga udah mulai ngeluarin tuh. iya barulah Terigo, apa barulah segala akhirnya dari macam. situ. Cuman awal mula bangetnya gue jadi keracunin Tahu. banget tuh dari majalah itu. Majalah itu. Sayangnya gue kehilangan CD-nya sih, yang itu juga kayak padahal sebenarnya itu itu ini ya. Smell Tour itu Iya, juga Smell Tour. gabungan itu, gabungan live-nya banyak Ah, kan, ah. ngomongin live banget. Cuman gue inget banget tuh ya lagu yang gue denger di situ tuh Apa sih? pertama kali ya pastinya itu Jueno Shotai sih pasti. Shotai. Yang langsung kena umur sih. itu. Iya. Ya kan gue langsung suka banget tuh sama lagu itu gitu. Ya sampai ke adik gue tuh, adik gue ada Ya. sepupu gue lah gitu, masih kecil. Karena gue dengerin itu terus dia jadi nonton itu juga. Ikut nonton ya. Ikut nonton itu juga, jadi sampai hari ini dia masih suka juga karena terinfluence dari gue yang terus-terusan muter itu sampai bokap gue gitu. Oh jadi lu sama bokap tuh duluan lu? Duluan gue, Atau ya, duluan lu gue. sering nonton, bokap jadi Akhirnya bokap jadi Apaan tuh, jadi gini-gini? apaan? Yang lucu nih, Ah. sampai Ripai dibilang plagiat sama ada sebagian orang. Ah, iya, iya. bener Ini tuh. kan buat Ini nih, temen buat yang nggak tahu, Ah. jadi Excel ini apa ayahnya juga musisi, Ah. ya Gitarisnya Rif. gitarisnya Rif gitu. Kan sering kok dibahas apa sering dan Lahaido juga gitu kan. Iya. Itu keren banget, banyak dapat pujian. Jadi ada lagu Rif yang dikatain entah sama siapa ya, tapi keluar komen bahwa ini tuh ngikutin lagunya New New World, World, yang Lutuye itu kan. Lutuye kan. Padahal sebenarnya secara keluar luar itu Lutuye Dulu. duluan. Iya, jadi yang gue tahu lu kuliah dulu. Cuman maksudnya gua baru awake itu. Iya, jadi keluar. buat teman-teman sih menurut gua ya yang sesama suka laruku memang ya kita gua sih Ya udahlah ya. Pokoknya Harus lebih bijak mau sih, yang ya. mau yang Kayaknya, groove ya, mau apa nggak apa-apa sih menurut gua, itu lebih ke pendapat orang masing-masing lah. daripada orang masing-masing. Eranya sekarang. Intinya justru kita sesama yang sama-sama suka tuh harus justru harus Nah, saling nyatu, karena kan ya kita kalau mau cari apa maksudnya si orang ini apa perbedaannya apa, justru saat ini nih menurut gue tuh yang bisa mempersatukan kita ya selain ini ya musik, kita sama-sama Musik, suka ya, lagu tuh ya benar. kita benar-benar harus Nah, saling. sekarang gue pengen nanya pas 2012 nih yang live Wah, nih. ini Jakarta nih. Di Jakarta. Gimana tuh? Gimana ceritanya? tuh? Ceritanya lah. Karena tiap orang kan nonton juga, cuma biasanya Banyak. angle-nya beda kan nih. Gua Masing-masing punya cerita di angle. situ loh. Apa cerita lo? Jadi waktu itu tuh gue cuman kebagian tiket itu gue beli tuh 5, gue ngajak temen gue tuh adalah dan harus begini gitu. Oke. itu di sensor nanti. Nah, Akhirnya berangkat terus, tapi ternyata bokap gue tuh pengen banget ikut hari itu. Ya. Tapi udah nggak dapet nih ceritanya Iya, nih, karena sold out kan, tiket, bener. karena sold out. Dan lo mau beli berapa? 5? ya jadi awal kan gue beli 5, cuman bokap tuh gue lupa tanggalnya jujur. Ah. Di tanggal itu tuh bokap gue tuh tadinya Tanggal. harusnya ada manggung, harusnya Ah. tiba-tiba batal nih H-1. Ah. Cari tiket lah dia, ceritanya kan nggak Ah. dapet. Akhirnya ya udahlah dia nggak ikut gitu kan. Mm-mm. Tapi ternyata pas gue sampai sana ada banyak banget kan yang jualan kan. Gitu Iya, kan. bener. Calo-calo Calo gitu men, kan. calo anjir. Banyak. Ada yang jual VIP 200.000. Iya. Time aja. Cuman Ya, bokap, betul. bokap gue kayak udah kadung males, udahlah kakak udah di sana udah males gitu. Mm-hmm. Cuman menurut gue bokap gue itu kelewatan sebuah momen yang Yang luar biasa sih. aduh, Yang aduh, akhirnya aduh. dia nyesel banget sih hari itu dia nggak maksain berangkat gitu, karena memang gue yakin semua teman-teman juga ngerasain banget bahwa hari itu adalah momen yang nggak bisa kita lupain. Iya. Itu kayak benar-benar Mungkin sulit untuk diulang lagi Nah, sih. kita nggak tahu Kita loh. nggak tahu loh. Iya. Ibaratnya sorry ya, gue cuma bikin kayak Haido makin tua segala macam Iya, gitu kan, udah sedangkan energinya beda. sekarang udah pandemi nggak mungkin, terus berapa lama lagi dia akan ngelakuin world tour sebesar itu lagi yang ngomong seluruh dunia kan. Jadi menurut gue tuh memang kita saat hari itu tuh hari yang kita sendiri mungkin nggak bisa ngulang 2 kali. benar. Mungkin kalau yang beruntung bisa berangkat ke pergi ke Jepang, sana, nonton atau iya. apa itu beda, whole beda. different gitu. Tapi buat kita yang kemarin ngalamin itu di situ punya impact sendiri lah dalam, dan akhirnya tuh menjadi kenangan apa, karena kita semua kan punya histori cerita Bener. di tahun 2012 seperti apa sih. Akhirnya ya momen Laruku itu tuh nemenin kisah kita saat Iya. 2012 yang sampai sekarang kalau nontonin itu lagi di YouTube
Ingat balik lagi, ke zaman flashback lagi. ada yang bawa mantan ke sana ya. Banyak cerita lah ya Ada pokoknya. yang Ya, apa. gue setiap ketemu orang buat wawancara, pasti pertanyaan yang sering ditanyain itu ya itu apa Iya. pertanyaan gimana cerita lo waktu di 2012. 12. Karena tiap orang udah beda dan Nah. bener kata lo untuk itu sesuatu yang nggak bisa diulang lagi. Bisa diulang, dan gue bersyukur banget, maksudnya meskipun gue nggak, ibaratnya gue nggak bisa di front row tuh, gue nggak dapet front row. Ya lo di tiket apa tuh waktu itu? Pokoknya tengah lah. Oh, Sama, Millennium benar ya. men. Gue lupa tahapannya, tapi di paling depan ada yang ini, tapi gue di tengah. Mm-mm. Cuman di lagu terakhir itu dibuka tuh. Oke, jadi lo upgrade. Di beberapa lagu terakhir itu Hah? gerbang tuh Oh, dibuka. gua nggak tahu. Gue lari ke depan gue. Iya, itu dibuka. Banyak yang upgrade Iya gitu, sih, gitu. banyak. Manjat gitu. Iya. Gue ke depan, gue bodo amat, gue ke depan. Itu udah tinggal 2 lagu terakhir deh kalau nggak salah. Cuman momen-momennya banyak banget kan, kayak gitu apa di lagu Forbidden Love apa segala macam, Iya, ada iya. yang mewek segala macam. Iya, keren banget. ya. Pokoknya intinya semua yang datang ke sana sih gue rasa itu adalah momen terbaik sih, kayak Iya. pokoknya gerimis. terus udah itu kalau gue Ya, bisa flashback iya, ya. kalau bisa ngulang waktu sih gue pengen balik ke Iya, Bali iya. sekali lagi, apa sih banyak banget yang ngerasain kayak aja gue pengen Lagi kemarin videonya kan tayang tuh. Iya. Terus ya makin ini aja lah. Makin geredek ya kan. Terus Aduh. siap berapa banyak di antara kalian pas kamera jauh tuh itu gue di situ. Wah. Itu gue di situ. Gua sebelah yang itu tuh gua Itu tuh gue di situ. Temen kita ada yang sempet bikin dari video yang kemarin itu kan ada ini iya. ya, dibikin apa satu video khusus Khusus penontonnya. penontonnya aja yang itu. Reaksi penontonnya Bener, juga. bener. Ya, itu yang Niat emosional banget. sih, itu menurut Iya, gue itu emang. emang emosional, apalagi Jakarta outdoor Jakarta ya kan. outdoor. Sold Yang out, sold out. Itu penonton menurut gua pada tuh- nyanyi semua. Ya, itu menurut gua ya pertama Iya. kalinya tuh emosional tuh nggak hanya berdampak pada fansnya, kayak itu Oh. berdampak juga pada Si bandnya lagunya. ya? Band sama manajemen. Karena itu kan jarang terjadi ya, maksudnya Oh. kalau menurut gua tuh sebuah band itu sudah terbiasa dengan melihat seluruh dunia seperti itu. Oh iya. Cuman somehow gua ngerasain bahwa Laruk itu punya emosional yang nggak tahu ya, mungkin kepedean kita doang atau apa, tapi gua ngerasa kayak mereka juga di Indonesia tuh berhasil ngasih impact buat mereka juga. Tapi gitu. emang iya kan Tapi dia memang di iya, beberapa iya. wawancara Setelah dia itu ngomong. kan dia ngomong si Haidonya gitu. Makanya- Indonesia tuh begini. Jadi yang nggak bisa move on dari Larku Jakarta sebenarnya nggak cuma penonton, Itu. manajemen sama Mm. artisnya sendiri. Makanya akhirnya itu sebuah, perlu kita sadari bahwa itu sebuah kejadian yang langka Benar, di benar. saat emosional itu tuh nggak hanya terjadi pada fans. Kalau fans nangis itu Hmm. menurut gua biasalah, fans yang Ya. kita tuh Hmm. biasalah gitu, histori apa Histeris. histeris lah. Histeris, ya. Tapi Dia udah saat sering lihat. di momen Laruku Jakarta itu tuh ya dua-duanya kena kedua-duanya, Gila, itu ya. jarang sih itu. Penantian sih, Itu penantian. apa? Kokoro. Ya. Jadi kan itu jarang sih menurut gue, itu memang Penantian fansnya ya kan bener-bener. luar biasa. Personel favorit siapa? Kalau gua personil favorit itu Ken. Ken. Anjir Lu, gitaris men. lu drummer. Tahu. Tapi emang gue kita- selalu ke gitaris, makanya gue tuh selalu Oh. gue suka sama DJ Asba lah, gue suka sama DJ gue Asba. DJ Asba itu. Nah kebetulan DJ Asba juga dia pernah main Sempet sama Haido, sama ada. Haido juga tuh. Oh, iya. Jadi intinya gue tuh emang selalu merhatiin itu gitaris. Gitaris. Memang gue nggak bisa main sejago gitaris itu, cuman gue di panggung nih. Hmm. Sorry Om Roni ya. Gue di monitor bass itu tidak dominan suara bass. Biasanya kan drummer itu kan sama bassis. Iya, bass. Kalau gue selalu utamain Edwin Oh. gitar. Gue monitor itu tuh gue pengen nge-cue-nya tuh selalu bareng sama gitar gitu. Iya, jadi gue tuh emang senang banget sama gitar hero dan Ken itu menurut gue gitaris yang apa ya, Apa tuh? dia itu menurut gue tuh bisa indah tapi bisa kasar di waktu yang bersamaan. Contoh kayak lagu Pieces deh, lagu Oh, iya. indah terus dia hajar Melodinya gitu Melodinya ngaco kan, bener ya. tapi Asik tapi lu ngerasanya ini dia pak feelnya dia Iya, benar harus begitu ya. Asik. Nah lu kebayang nggak kalau ada orang Indonesia kayak gitu, udah pasti julid-julid Indonesia. Apaan nih Iya, lagunya iya. slow melodinya. Nggak, iya, Iya kan sebenarnya Kita tuh udah ini duluan nih. Iya. Emang butuh asupan julid aja. Iya. kayaknya. Bener nggak sih? Indonesia tuh julid-julid mulu, Heeh. gue yakin. Jadi tapi Kayak bisa nggak sih lo cuman julid Iya. aja gitu. tapi maksudnya si Ken Si itu Ken tuh itu? dia tuh bisa bikin suatu hal yang indah tapi kasar sekali aja. kayak Hmm. kayak lagunya dia tuh Ah. gue lupa sorry judulnya Kisetsu itu judul lagunya. Ya, Joshi. Ya itu kan lagunya dia kan. Lagu dia. Dia bisa bikin lagu seindah itu tapi juga di dalam dirinya tuh lu bisa chaos Ya. juga gitu loh. Jadi kayak Benar-benar. menurut gue tuh inspirasinya dia itu nggak terbatas gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ngedengerin gitaris A
udah ketebak tuh isiannya dia seperti ini. Kalau iya, itu betul. bisa di sini begini, di sini bisa ngisi ini, dan semua isiannya dia itu keinget. Iya sih benar. Tenet, baru segitu udah oke, gue tahu lagu itu. Terus tenet itu. Jadi isiannya dia tuh sebenarnya Merinding. bisa dibilang ada itu tuh nggak bisa dihilangin dari aransemen. Isiannya gitarnya dia ya, itu nggak bisa dihilangin dari aransemen. Coba lu pikirin isian. Dia indah di situ kan. Iya. Tapi saat yang dia dia benar-benar, gue ngejelasinnya juga susah kan. Tapi itu memang Tapi, Ken itu wah gila sih, kata gue sih susah sih, jadi kayak Itu dan dia di album sama di live beda. Dan live 1 dengan live 2 kadang solonya Beda juga ya. tapi enak, Iya. masih bisa nikmat. Biasanya main mah Anata dia. Anata cuma ngambil belakangnya doang ya. main itu sama dia. tapi Beda dia juga tuh. ada yang selalu sama dan akhirnya menjadi khas, kayak Anata. Oh, Itu kan iya. akhirnya diingat sama kita. Iya. Kalau saat feel dia itu nggak ada, atau ada orang nge-cover deh, itunya nggak ada, kan jadi sebuah pertanyaan yang Iya, kenapa kok ada gitar satu itu- yang hilang. Makanya pas gue waktu itu sempet di acara Nobar. gue udah tahu, gue memposisikan diri gue sebagai penonton gitu. Kata gue ini isian gitarnya nggak boleh ada yang hilang. Iya. Meskipun gue salah satu, tapi paling nggak gue berusaha. Iya, Cuma harus- gitu-gitu dah. Gitu-gitu. Buat yang nggak tahu nih, Excel dulu sama Kang Mofi juga pernah main di acaranya LI Iya, waktu itu. iya. Berapa? Nobar 2014. 14 lah, lupa waktu itu. Stadium ya, apa? Itu di Konser mana ya? stadium ya? Iya, konser di Center. Bawain Iya, Anata dulu ya. Bawain Anata, bawain Blast, Bawain Blast. bawain satu lagi apa ya? Oling. Sama Ling ya. Oh iya. Seru. Makanya gue nggak pernah larukuan tuh main drum. Gue setiap larukuan tuh pasti main gitar. Main gitu. Karena gue suka banget sama Ken. Kalau Haido udah pasti lah, maksudnya dia tuh apa ya, karismanya dia sih Ya. nggak ada yang Iya sih. Ya. nggak ada yang ngalahin dia gitu, kayak dia Haido. memang punya apa Beda ya. sendiri. Tapi kalau dibilang yang bikin gue apa Bener-bener. mind blown itu ya memang Si Ken. Ken. gitu di season. Lagu sekarang. Ya, lagu. Ah, ini Lagu paling susah. Iya, Lagu itu 3 kan lagu lah yang statistik. ini loh gitu. Iya, yang berkesan boleh, yang iya. paling susah mungkin lo iseng ngulik gitu. Anjing susah banget. Iya, nggak kena nih. Jadi gini, laruku itu setiap zamannya tuh punya, ya pasti kalian juga ngerasain di zaman eranya ini tuh Hitsnya ini, lagi gitu. senangnya ini, terus tiba-tiba keluar lagi album yang selanjutnya lo sukanya apa, dan tapi ada beberapa lagu yang ini akhirnya gue pilih yang memang nggak pernah hilang nih. Iya. Apa dari dulu sampai awal, dari awal sampai sekarang itu yang gue nggak pernah bosan tuh Pieces. Wah, Wah. saya tuh lagu favorit gue juga sih. Ya kan, Stringnya men, stringnya itu tuh gawat. lagu nggak pernah bosan. Gue nggak ada bosan dari awal gue denger sampai sekarang. Kalau kayak Hitomi no Junin hanya saat itu doang tuh gue gila banget diulang-ulang. Iya. Tapi sekarang jujur agak jarang gue milih lagu Hmm. itu untuk jadi playlist gitu. Tapi kalau Pieces sampai hari ini Masih masuk lah ya kalau iya. Terus yang kedua itu yang sampai sekarang gue dengerin itu Bye Bye Bye. Bye Bye. Bye Bye Bye. agak jarang. Bye ya. Bye. Bukan single dia, bukan ini tapi Iya, tapi mungkin karena saat itu gue lagi dengerinnya lagi ada momen, certain momen di hidup gue Asik. juga. Asik. Yang akhirnya bikin gue nempel terus. Bukan lagu ya, ini mah momennya. Tapi bukan momen cewek loh, ini momen bener-bener momen ada momen iya. krusial Iya. di dalam hidup gue gitu, yang ibaratnya ups and down-nya lah. Di Iya. saat itu gue lagi agak down dan kebetulan Lagu itu. album Butterfly waktu berkeluar. Iya memang di Butterfly. Butterfly baru keluar dan lagu itu yang benar-benar ngenain banget ke gue tuh, kayak gue dengerin tuh kayak kok sedih banget lagu ini. Karena di album itu tuh beberapa lagu kita udah denger Sel. Kayak Oh, gitu. CSS kan Iya. dia keluar single Udah, duluan kan. dikeluarin. Bahkan apalagi sih Sign parah lagi. Shine Nexus dari Dari- 2008. Oh, 2008. Si Bye Bye itu enggak Enggak, masih kan. single, makanya pas keluar Pas keluar Ih, itu enak nih. enak banget gitu kan. Nah terus kalau satu lagi gue ini harus agak milih sih, tapi kalau dua itu udah gue nggak pakai mikir lah, gue milih dua lagu Lagi lagi. ya. Satu lagi nih ya, Coba banyak kita banget tebak. kandidat lagunya Iya, nih. Link enggak ya? Beda. Enggak Ini kan sih. yang paling yang lu memang ini. punya apa ya, ibaratnya gue ngitungnya bukan dari yang paling gue suka, tapi yang paling
Momen. Iya, momen lah kalau gua Iya kayak gitu sih, karena momen. ngingetin momen kan. Lagu-lagu mereka tuh basically Iya ngingetin sih, momen, ya kan? momen. Momen apa saat lu dengerin lagu. Jadi kayak mesin waktu ya. Kayak mesin waktu. Ya, gue dengerin coklat tidak. Tadi kan gue coveran nih mainnya, bawain luka lama. Jadi balik lagi ke era Iya, pas lagu-lagu. Jadi kalau gua milih, ya pasti keluar dari album Butterfly pasti. Kalau gua milih secara momen, tapi untuk tidak anggaplah momen udah sama lagu tadi, terus Pieces. Kalau satu lagi sih yang secara gua suka banget, sempat suka banget itu ya Agak ngerok kali. New World sih. New World. Yang kebetulan saat di sini nggak dibawain ya. Enggak. New World enggak. Di Enggak, masanya juga enggak sih. Tapi kalau gua boleh milih lebih baik lagi sih, gila lagu-lagu sih nggak bisa gua sebutin sebenarnya. Jarang New World dibawain. Iya, Mungkin Haido pas. udah Tapi emang tinggi ya. Iya tinggi sih itu. Tinggi banget. Harus pakai usaha ya. Atau diturunin. Turunin. usaha nurunin maksudnya. Tapi Pieces sama Pieces sih Itulah ya. Pieces nomor 1 sih itu. Nggak pernah bosan gua dengan lagu itu. Dan selalu sih Emosinya. iya emosinya berasa banget kan sampai sekarang. Stringnya gawat. Stringnya gawat. Ngalun-ngalun loh. Dari pertama sampai terakhir ngalun. Kayak si Ken mikir, ini stringnya udah ngalun nih. harus daripada gimana ngalun nih? Gua gebet aja deh. Kadang gitu ya Rik, apa kalau Kalau dari, juga keren. dari sudut pandang kita awam sama sudut pandang musisi beda gitu Iya. men. Iya, bener. Jadi demen kita. Tapi sebenarnya sama menurut gua. Ini kalau Gimana, Men? kalau Laruku menurut gua itu ya gini, sebuah band yang hebat itu menurut gua Ya. adalah sebuah band yang bisa diterima dari kalangan yang bukan musisi sama yang musisi. Dari musisi yang nggak ngerti teknis sampai musisi yang ngerti teknis. Contoh nih ada satu yang memang udah paling absolut orang gila itu adalah Beatles. Ya. Beatles benar. dari anak-anak ibu-ibu yang nggak ngerti musik seneng. Seneng. Iya. Tapi yang ngerti musik pun ngatuin kok gila ya bisa bikin lagu kayak Iya. gitu. Dan menurut gua Laruku tuh salah satu yang seperti itu. Hmm. Orang yang nggak ngerti teknis, Mhm. ya kan mereka dengerin seneng banget. Seneng. Tapi yang ngerti teknis lebih nggak cuma jempol Ah, doang. iya benar. Udah enak terus secara teknik oke Oke, nih. jadi Oh. menurut gua band yang memang menjadi yang pasti menjadi legenda itu adalah band yang Iya. orang biasa dengerinnya, bukan orang biasa, orang apa ya, bukan dari bidang Non musisi ya. musik, mereka nikmatin Iya. dengan polosnya gitu, Ah. ini lagu enak. Ah. Tapi orang yang ngerti teknis juga ini Wah, jago nih, nih, gawat lagu nih. nggak sembarangan. Ya, itulah Laruku juga termasuk seperti itu. Termasuk sih menurut gua. seperti itu. Iya kan? Gitu menurut gue. Udah terinspirasi banget lo ya. Parah sih. Seru-seru ya. Nggak akan pernah lupa lah gue sama momen mereka manggung. 12 Mei. Sama 12 Mei. 2012. Iya, dan gue selalu lu ngerasa gini nggak sih bahwa lu selalu berdoa tuh semoga mereka tuh sehat selalu gitu loh. Iya. Kayak Gue mengingat egois ya banget, kan gue doanya cuma ya lu semua balik lagi ke sini gitu. Iya. Mungkin kalau dibalik lagi ke sini Iya. tapi bukan dalam kunjungan tur gimana? Iya, Pas cuma lagi jumpa fans. Iya. kalau gue tuh Atau cuma ke Bali Iya, gitu. bener ya. Gua Kita kayak harus meniru si Axel nih buat doain mereka sehat nih. karena kan kita nggak mengenal mereka nih, tapi sama Iya. tuh mereka tuh udah nemenin Oh, iya, apa ya, nemenin bener. kayak perjalanan Iya. kita Iya, dari bener. SMP sampai sekarang. Lu kebayang nggak sih kalau sampai mereka that's it udah nggak ada nih, Oh. ya kita kehilangan part hidup kita Iya, sedikit bener nih, ya. hilang. Sama kayak gue ke Bon Jovi juga sama sih, kayak gue selalu berdoa ya Bon Jovi udah tua banget ya, semoga Oh. Johnnya nggak Iya. Iya. Nyanyi udah. Iya, gue udah kayak meskipun Iya, dia nggak kenal gue, tapi gue Ah. ngerasa lu tuh ada di hidup gue dari dulu gitu loh, dari gue kecil. Gue nonton konser yang itu yang di video-video yang sekarang kayak kasihan gitu dia nyanyinya udah ngap-ngapan. Iya. Siapa? Bon Jovi-nya. Tapi mau itu Bon Jovi, mau itu Haido, selama mereka manggung, Hmm. gue udah nggak peduli sama performa mereka sih. Udah, lu masih manggung, terima kasih gitu. Jadi, Iya. sebenarnya mereka bisa aja pensiun, mereka bukan Iya, yang butuh iya. manggung untuk cari duit gitu loh. Ya, Iya, ya mungkin berarti, ada ya, ah, tapi lebih dari Kebanyakan fans ya. ya, buat kebanyakan fans. ya untuk karena demand fansnya masih ada dan mereka masih mau. Gue udah di masa tua gue nih pengen istirahat, tapi mereka masih mau ngejalanin itu Iya, selain benar karena musisinya mereka dan itu ya. Jadi terima kasih lah buat mereka yang masih mau. Tapi Haido makin gila ya, yang solo-solonya makin Iya. gila Habis juga. dari- Maksa dia. Emang sih Gokil dia mah orang. katanya sih nggak bisa ini, nggak bisa diem gitu. Jadi ada jalur kosong dikit, yuk kita tur. Ya begitu. Entah itu akustik, entah itu Makanya apa. sama halnya seperti Solo. apa ya, mereka itu kan udah bukan bekerja untuk mencari kasarnya gue Iya. nggak bisa tahu, tapi gue Finansial. menganggapnya secara finansial gue rasa Mm-mm. kemungkinan mereka sudah tidak Udah nggak nyari itu udah ya. nggak nyari itu. Jadi memang udah lebih dari cukup ya. mereka Iya. memang nggak bisa apa ya, mereka nggak bisa berhentiin ini kreatifnya Iya. mereka aja sih, kayak Iya. mereka ngeluarin terus
sama akhirnya kayak yang gue rasain sekarang, mungkin gue bukan kelasnya mereka tapi mungkin secara pendapatan apa segala macam gue bisa mencari hal lain gitu yang akhirnya memenuhi kebutuhan gue, tapi ternyata memang stres juga di saat gue tidak mengeluarkan bikin lagu atau akhirnya coklat meskipun tidak nongol apa gitu tetap bikin lagu karena perlu dikeluarin gitu, kayak itu sebuah nafsu yang perlu dikeluarin gitu lah, akhirnya nggak bisa tetap nggak bisa. Makanya akhirnya gue juga bilang sama partner gue Roni gitu, Roni maaf ya, mau sebesar apapun kita, gue nggak bisa ninggalin musik gue sih gitu. Gitu sih. Jadi kalau disuruh memilih ini atau nggak musik, bisa, gue nggak bisa ninggalin musik gue sampai kapan mau gue Iya sih lo. entah jalan hidup gue ntar jadi apa gimana, gue Tapi masih lo nggak bisa. Berarti kan di KTP seniman. Seniman gue. Seniman. serius? Iya. Pokoknya gue nggak bukan swasta gitu. Enggak, gue nggak peduli orang ada yang ngata-ngatain gue di musik, gue nggak peduli orang itu suka atau tidak. Ya. Ini hanya ya ibaratnya seneng-senengnya gue, ya terserah gue dong seneng-senengnya gue gitu, orang mau suka atau tidak suka ya. Enggak, tapi gue jadi mikir nih. Emang ada soal yang nggak suka sama lo gitu? Ya, mungkin pasti hater ada. lo gitu. Pasti ada. Kalau hater sih gue juga Ada ya, banyak. Di medsos lu ada nggak? Padahal gue juga bukan yang terkenal amat, Iya, tapi maksudnya ada aja gitu yang entah kenapa celoteh itu, apalagi maksudnya di saat gue dulu yang mungkin lagi ibaratnya lagi banyak ngomongin gitu ya, itu banyak banget. Cuman gue selalu berpikir bahwa entah ya, gue itu orang yang tidak biasa hate, makanya saat kayak lagi SMP orang-orang yang benci gue nggak menemukan kenapa gue harus benci sama mereka gitu. Tapi akhirnya kesimpulannya memang gue dapet gitu, maksudnya kesimpulannya orang yang benci itu sudah pasti adalah orang yang tidak pengen atau merasa dirinya belum sukses gue, gitu kan, maksudnya. Dan gue juga berpikirnya gini loh, bahwa hate atau benci itu mau apapun yang lu lakuin pasti ada aja yang nggak suka sama lu. Iya. Jadi ya benar-benar. Contohnya nih, gue ada aja kan kayak yang lu bikin lagu A, yang ini bilang terlalu mellow, lu bikin lagu kencang, orang ini bilang ini terlalu kencang. Jadi memang gue mengetahui bahwa gue sebagai musisi atau gue sebagai apapun itu, gue tidak bisa memuaskan semua orang. Benar, jadi ya gue hanya ya kalau kebetulan lu suka sama gue ya gue muasin lu. Iya, dan gue juga tidak pernah menyombongkan bahwa ini lagu gue tuh enak loh. Justru gue selalu berpikirnya kebalik. Kalau lagu gue ini sampai hits, ya itu bukan karena lagu gua, tapi karena orang-orang menganggap itu enak. Contoh kayak Laruku sih pasti semua lagu yang dia keluarin dianggap enak. Tapi akhirnya bisa jadi hits, bisa jadi apa ya, tergantung dari orang yang dengerin. Iya, benar juga ya. Jadi ya kalau gue sih selalu dibalik, maksudnya akhirnya gue sekarang juga merasa ini belum ada yang hits, memang berarti lagu gue belum bisa masuk ke banyak orang. Gitu. Jadi tergantung dari penikmatnya ya, penikmatnya. Pikiran itu Rik, pas tadi dia ngomong gitu, kita nggak bisa memuaskan semua pihak itu, sama kayak Laruku sebenarnya. Waktu Laruku ngerilis Everlasting, itu banyak yang nggak suka tuh, kayak wah gini sih musiknya gitu. Bukan Laruku ini mah gini gitu. Kayak waktu apa yang Kiss juga awal-awal muncul begitu kan, kok Laruku jadi gini, tapi kan itu bagian dari proses bermusik mereka kan, yang dewasaan atau ada satu lagi stigma yang gue nggak setuju kan. Orang tuh selalu bilang lagu zaman sekarang tuh nggak everlasting kayak lagu zaman dulu. Lu pasti sering banget kayak gitu kan. Lagu zaman dulu tuh abadi, sebenarnya enggak. Lagu sekarang pun abadi. Cuma nanti kita akan merasakan lagu ini abadi setelah kita tua. Iya. Ya kan, orang bilang oh lagu-lagu zaman dulu tuh nggak kayak lagu sekarang, cuma sekian lama doang menurut gua enggak. Ya kayak sekarang Bon Jovi ataupun itu memang iya sampai sekarang kedengeran, cuman band-band sekarang pun gua rasa pun setelah nanti kita tua kan kita bawa memori sendiri. Kita dengerin lagi One Ok Rock saat anak-anak kita lagi masih kecil gitu kan. Akhirnya One Ok Rock itu menjadi terus. Jadi masuk kategori everlasting yang tadi menjadi masuk. Karena kan akhirnya dibawanya oleh kita, kasih dengar lagi ke keturunan. Jadi gue tuh banyak stigma yang banyak orang keluar tuh gue sebenarnya agak nggak setuju. Iya benar sih. Ya itu kita jadi banyak kebuka nih men gitu. Mungkin teman-teman juga sini jadi oh iya ya gitu. Dari segi kacamata musisi. Kalau dia musiman. Hutan kali musiman. Aduh. Apa lagi yang perlu kita tahu ya dia? Apalagi ya tentang Laruku apalagi? Banyak sih. Apa ya? Gue sih ngeliatin ini aja nih, apa tadi ada gitar.
main gitar kali ya, Shekel ya. Waduh, jangan nyanyi. Kalau main drum kan bridge. Gua udah lama nggak. Aduh. Kebanyakan ini. Hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. Iya parah sih gua. Parah ya? Nggak. Tapi kalau main drum ya gua masih. Cuman tadinya sebelum ada kesibukan ini tuh gua kan di rumah itu lebih ke main gitar kan biasanya di rumah. Tapi pas jujur ya sekarang gua main tuh udah kayak gua ngeliatin permainan gua dulu sendiri. Kok gue bisa begitu ya dulu ya, karena memang ternyata sesuatu hal yang tidak dilatih itu hilang Hilang, yang nggak hilang banget tapi ternyata perlu penyesuaian lagi. Oh iya, itu lo kan biasa manggung mana-mana luar kota, mana kota. Yang paling, Nah ya nih. yang paling berkesan lah sama lo gitu, yang kocak lah. Yang... Selain tadi yang di Jepang kali ya. Iya. Emang kan udah lumayan 2 minggu tuh. Oh, itu sih agak-agak yang lo main drum gitarnya ada yang mati, jadi lo nggak ada monitor ngaco atau Terus yang lupa beat mungkin. kalau berkesan sih pasti itu semuanya yang nempel di gue itu adalah lebih ke pertama kali. Pertama kali. Karena setelah beda apa gimana? Iya, beda banget. Karena kalau yang sudah ke sekian kalinya akhirnya jarang ada momen-momen khusus yang bikin gue tuh nggak pernah lupa sama manggung A gitu loh. Sama manggung B gitu, karena Kesekian kali itu maksudnya tempat atau gimana ya? iya, jadi gini, kalau gue tuh punya kejelekan gue ya, gue tuh nggak pernah inget kayak gue, lu bisa tanya ke siapa ya, gue tuh nggak pernah inget manggung tuh di mana. Contoh gini deh, gue tahu besok tanggal 5 gue manggung, tapi gue tuh nggak sampai hari H nggak pernah tahu gue tuh manggung itu di mana. Atau gue berangkat keluar kota nih, sampai hari H gue nggak pernah inget gue besok mau berangkat kemana. Yang gue tahu gue cuma suruh ke bandara aja, terminal sekian. Dan gue tuh, iya, ini asli gue nggak, maksudnya lu kalau suruh inget gue bulan lalu gue mau di mana pun gue agak skip lah. Kalau lagi normal ya, gue mau kemarin gue nggak inget gue manggung di mana aja. Jadi gue tuh selalu hari H gue baru tahu gue tuh harus kemana. Guys, gue terminal berapa hari ini? Oh, terminal sekian. Udah, terus gue tahu misalnya gue berangkat ke mana, Surabaya. Bulan depannya gue suruh inget lagi bulan lalu gue mau kemana, gue udah lupa. Gitu, gue tuh nggak pernah inget sampai besok tanggal 5. Gue tahu gue tanggal 5 ada bangun. Ada bangun, teman mana ya? Ntar aja, ntar gue tanya, guys hari ini di mana? Tekan-tekan hari ya. Jadi gue nggak pernah tahu. Jadi karena gue nggak pernah apa ya, gue cuma taunya gue harus naik ke atas panggung gitu kan. Jadi akhirnya yang berkesan itu biasanya lagi awal gue manggung. Kayak contoh awal pertama kali sama Coklat. Itu gue ingat di Bandung. Wah, Bandung. Nah, itu pertama kali gue mau. Dia nggak pernah lupa tuh. Nggak pernah lupa. Di Bandung gue sampai gue tuh panggung pertama gue ingat gue pakai baju apa. Kalau kalian bisa buktiin ya, kalian cari di IG atau di mana, gue di scroll ke bawah tuh gue di Bandung itu pakai baju singlet kayak gini terus ada tulisannya. Waktu itu gue lagi di-endorse sama Nomi, jadi gue sampai ingat karena itu manggung pertama. Manggung pertama ya. Pokoknya setiap pertama tuh gue selalu ingat awal gue sama, misalnya gue manggung sama, gue tuh sempat ada di band Jikun Sprint. Gue ingat pertama kali. Jikun ya gitarisnya. Gue ingat main di mana. Pertama kali Toxic manggung, gue ingat main di mana kayak gitu. Lagi pertama kali Toxic manggung itu gue sama bokap. Oh, yang masih Twin itu, masih Twin itu. Atrok ya? Enggak, gue main di Medan. Oh, jauh. Gue main. Manggung pertama langsung main. Tapi kalau Toxic sama Jepang, yang di Jepang itu sih gue. Ya, itu mah. Itu lebih jauh lagi, jauh lagi ada ya. di hati. Tapi memang gue pernah ada juga yang gue biasanya ingat itu juga kalau ada insiden-insiden sih. Iya, apa tuh? Ceritain nih insiden yang temen-temen belum tahu. Gue pernah jatuh sekali tapi gue lupa di mana karena gue nggak pernah ingat. Gue jatuh dari panggung itu tinggi 2 meteran. Buset. Untungnya gue gak kenapa-napa karena di bawahnya tuh ada ya lumayan 2 meter tapi somehow gue nggak injury parah sih. Rumput ya bro? Enggak sih, bawahnya tanggungan lumpur gitulah, jadi becek. Hujan jadi becek. Gue lagi main di mana itu kota apa? Tapi intinya gue lagi main. Itu tuh ada videonya nggak di itu? Tempat duduknya geser. Jadi itu tuh emang terlalu mepet, space buat drum gue tuh terlalu mepet akhirnya. Dan gue juga kayaknya salahnya tuh kan kursi drum tuh kan 3 begini kan. Iya. Nah ini yang belakang itu begini. Jadi yang bawahnya ke depannya gini, akhirnya ke belakang gini. Pas gue berdiri, kayaknya kesenggol sama kaki belakang. Jadi pas gue duduk tuh kursi gue tuh udah nggak ada. Udah jatuh bawah. Kayak Sri Mulat. Iya. Pas gue duduk, aja jatuh ke belakang gue. Itu panik dong pada. Hah? Gitu. Ya, panik yang panik karena drumnya mana nih? Drumnya mana? Iya. Udah nggak ada kan gue. Kayak gitu tapi lagi gue juga tempatnya nggak ingat gue mau di mana ya. Terus pernah sekali waktu gue
gue sih sekarang udah nggak minum itu, saat itu kan gue sempat minum parah gitu. Itu juga sama tuh. Wah, Gitu. iya. Dan itu gue naik panggung itu udah yang anjir, gue kebanyakan minum gitu. Kebanyakan minum tuh puyeng apa gimana? Gua Mual. Oh, Nah. mual. Oke. Mual, jadi Jackpot lagi dua. Enggak betul. manggungnya kan malam kan, manggungnya malam karena Bon Jovian kan. Oh, ya, iya, gitu, Tribun. Bon Jovi, Iya. ya kan. Malam kan itu kan. Iya, sih malam. Terus gue itu kayak dulu masih kayak kasihkannya kayak bangsa iya aja, gue nggak belum ngerasa tinggi nih ya, terus pas di atas panggung gue mual banget ya. Ya akhirnya gue jackpot lah di situ, jackpot di situ. Dan Om John kenal kan? Sorry Om John nya gue jadi cerita. Om John juga sama, collabs juga dia. Jadi itu baru berapa lagu guanya tumbang. Udah tumbang semua. Kebanyakan Bubar. Gue manggungnya rock and roll banget. Gak ada panggung Rock and roll. Rock and roll, rock and roll. Kalau si vokalisnya malah Om John tuh jatuh dari meja, udah. Jadi kayak gitu ingat, tapi itu tadi gue nggak mau cerita karena bukan kesan yang baik sih. Kayak Gak apa-apa kan, kocak kalau menurut gua. Iya, pokoknya lebih kayak gitu lah. Terus satu lagi gue ingat Apa tuh? Batam, Kenapa tuh? tapi ini bukan manggungnya ya. Jadi kita di bandara, terus karena pagi-pagi ya kita tidur, ada kayak tempat kursi tidur gitu yang ngadep ke runway gitu kan. Gue tidur, gue dibangunin sama roadman gue, selesai masuk gitu kan. Udah gue masuk, pas nyampe dalam baru Edwin nggak ada. Terus? Wah, masih tidur di sana, nggak ada yang bangunin kan. Sedangkan pintu udah di close. Terus sampai akhirnya, Mbak tolong Mbak, itu cuma di depan pintu doang, ini makanya udah nggak bisa Mas, udah nggak bisa. Diteleponin si Om Edwin juga nggak angkat, lagi pulas dia. Lagi pulas ya. Nggak diangkat. Sedangkan dia itu semalamnya tuh baru manggung sama ini dia band satunya lagi tuh, konspirasi. Habis manggung sama konspirasi, dia mungkin kecapean, dia tidur di situ. Ya udah, dia ketinggalan pesawat lah, kita ke Batam tuh. Ya itu sempet diomelin habis juga sih roadman-nya, karena roadman itu kan harusnya masukin dulu semuanya baru dia belakangan kan. Ya udah berangkat, pas nyampe sana buka handphone baru kan Banyak wah, kata-kata kasar semua itu kalau dia beli tiket lagi sendiri. Jadi hasil manggung semalamnya ya itu buat beli tiket tambahan dia. Ketinggalan pesawat itu cuma gara-gara tidur doang, nggak dibangunin, pules dia. Ya kayak gitu-gitu lah sebenarnya banyak hal kocak kayak hal kocak, banyak juga hal-hal yang tidak sepantasnya diceritakan dalam video. Banyak lagi, over aja ceritanya. Itu jangan. Satu lagi nih, kan gue sempet lihat tuh bokap kan dandanan Haido itu lo cekokin atau beliau pengen sendiri gitu sih, atau dia konsultasi juga kalau enggak sih, kalau kayak itu sih sebenarnya kita nggak pernah saling suruh lah. Kalau untuk urusan kayak gue mau foto rambut ini atau gue mau bikin tato ini, tapi mungkin secara nggak langsung ya saling menginfluence juga kan. Iya. Karena emang bokap gue suka sama laruku ya basically dari gue SMP juga, jadi udah ngikutin. Iya, pas gue tuh sempat mikir tadi pas lo bilang 2012 bokap pengen nonton juga, berarti udah lama ya, karena kan kita tahunya pas di 2013 kesini baru tahunnya. Dan gue waktu itu beli DVD-nya Anniversary. Gue beli DVD-nya itu, nonton, dia baru pertama kali gitu nonton, terus setelah sekian lama nggak pernah dengerin gitu kan. Dia nonton lagi, terus dia kayak langsung gila, ini orang umur berapa tahun gitu kan. Ngeliat si Haido-nya masih kayak sama kayak dia dulu awalnya pas muda kan, terus dia ngeliat rambutnya kayak gitu. Ya udah, kebetulan nenek neneknya gue tuh dia memang dulunya punya salon. Jadi bisa tuh bikin rambut begitu kan. Akhirnya dia coba lah. Jadi itu sebenarnya hasilnya nenek bikin di rumah sendiri. Dan rambutnya bokap kan udah panjang kan. Jadi dia bikin kayak gitu. Terus pas manggung di mana dia? Aduh, gue manggung sendiri aja nggak inget apalagi. Iya. Tapi dia sempat lumayan lama sih kayak gitu sih, ada beberapa bulan sih dia. Fotonya banyak sih kayak gitu. Dan dia udah siap-siap aja dikatain apa segala macam kan. Tapi ternyata responnya malah ini. Positif. Ada musisi pro yang terinspirasi terinspirasi banget sebenarnya. Bokap gue juga dia juga sama Ken juga agak ini bukan acungin jempolnya juga. Dia juga gitaris yang memang
Ken itu dianggap sama bokap gue juga nggak punya apa ya, luas banget lah genrenya itu tuh, luas ya. banget tuh. Ini kan sih klasik. Seru kali ya ngobrol sama Kang Obik, cuman Iya, beda lah. ini ntar nggak mah. Bikin video lagi lah kapan. Ya, Boleh kali ya. cari waktu lagi, bisa kali ya. Bisa. Nanti cari waktu aja. Udah mau 1 jam nih. Gua penasaran sama cerita-cerita off air-nya. Jadi nggak bisa di-share di sini, tapi ya itu juga buat cerita sini aja. Iya. Terima kasih udah menyaksikan. Excel, makasih banget Ya, udah makasih. berbagi cerita. Udah mau berbagi cerita di LI. Iya. Nanti ada event Harus kita kumpul. lagi ya, mudah-mudahan Kumpul. corona segera kelar biar Amin. teman-teman musisi juga bisa Bergerak. dapat job lagi, banyak Amin, lagi. amin. Amin. Terus kita bisa kumpul-kumpul lagi, Excel Catering. main lagi nanti. Sehat-sehat semuanya ya. Iya, Oke. sama-sama. Thank you. Yuk, Gua makasih. Randy. Gua Erik. EXO. Dadah. Udah. Aduh, pegal. Udah ya. Ada sejam ya? Ada sejam.